Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rendika. Di sini saya akan menjelaskan balance scorecard atau BSC. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard adalah suatu kerangka kerja manajemen strategis yang dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dan Dr. David Norton pada tahun 1960-an. BSC dirancang untuk membantu organisasi dalam merumuskan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan strategi bisnis secara efektif. Nah, di sini ada tujuan balance scorecard. Di sini ada 7. Yang pertama, menghubungkan strategi dengan pelaksanaan. Yang kedua, menyediakan keseimbangan dalam mengukur kinerja. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dalam strategi di organisasi. Keempat, mengukur kinerja secara holistik. Yang kelima, menyelaraskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketujuh, mendorong perubahan dan inovasi. Nah, dengan BSC, organisasi dapat mencapai visi dan visi mereka, menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Di sini juga ada 4 konsep perspektif. Yang pertama ada perspektif keuangan yang berfokus pada kinerja finansial organisasi untuk mencapai pertumbuhan pendapatan, keuntungan, dan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua ada perspektif pelanggan, berfokus pada kepuasan dan kebutuhan pelanggan agar meningkatkan kepuasan pelanggan, retensi, dan loyalitas. Yang ketiga ada perspektif proses internal yang menjadi fokus pada proses bisnis kunci dan aktiva operasional agar meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi dalam proses bisnis. Yang keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, fokus pada sumber daya manusia dan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kualifikasi karyawan, inovasi, dan keunggulan kompetitif. BSC juga memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama ada keseimbangan dalam mengukur kinerja dengan memperhitungkan indikator keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, memahami pengaruh proses bisnis terhadap hasil akhir. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan komunikasi strategi kepada karyawan. Yang keempat, kemampuan menyesuaikan strategi berdasarkan pemantauan kinerja. Yang kelima, membantu mencapai visi dan misi organisasi dengan tujuan yang terukur. Yang selanjutnya, yang keenam, pengambilan keputusan lebih berdasarkan data. Yang ketujuh, identifikasi penyebab akar masalah dan kinerja rendah. Yang kedelapan, pencapaian jangka pendek dan jangka panjang bisa dipantau. Yang kesembilan, alat pembelajaran organisasi untuk perbaikan dan inovasi. Yang ke-10, pengakuan dan penghargaan yang lebih terarah berdasarkan kinerja yang terukur. Secara keseluruhan sih, balance scorecard itu kerangka kerja manajemen yang strategis yang berfokus pada pengukuran kinerja organisasi secara seimbang dan terukur. Tujuannya untuk menjembatani kesenjangan antara strategi dan pelaksanaannya, untuk mencapai keseimbangan antara tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek, serta membantu organisasi mencapai visi dan misi mereka. Nah, itu dia tadi materi balance scorecard. Semoga dapat tersampaikan dengan baik. Saya Rudi Rendika, signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.